Nggak ada pusing-pusing ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf itu bukan teori yang tinggi-tinggi, bukan coret-coretan yang banyak, bukan kitab yang tebal-tebal. Kata Imam Junaid, ilmuna, ilmu kami, laisa bil qil wal qal, bukan dengan kamu menurut ulama ini di dalam kitab ini, bukan itu. Tasawuf itu sederhana. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah hatimu bergetar. Di tasawuf itu sederhana, Pak. Baca nama Allah tidak hanya dengan lisanmu, ikut sertakan qalbumu, pikiranmu, rasakan getarannya langsung. Tapi caranya ditalkin dulu. Boleh praktek di sini, tapi kalau nggak talkin seolah ada. Kecuali mau talkin semua malam ini. Jadi kalau ngaji tasawuf itu sederhana. Nggak perlu nanya nama Allah kemana, yang mana yang bisa putar kalbu, nama Allah ke 100 kah? Nggak perlu nanya begitu. Ya. Sebut nama Allah. Jika betul engkau hamba Allah, pasti bergetar kalbunya. Coba sebut nama Allah, getar nggak kalbunya? Coba sebut Allah. Kenapa nggak getar kalbunya? Karena belum tahu cara menggetarkan kalbu. Maka dalam tasawuf ada namanya talqin zikir. Talqin zikir. Talqin itu guru mempraktekkan cara berzikir, ditirukan murid. Ini loh cara zikir dari lisan masuk ke pikiran, masuk ke dalam kalbu. Begitu. على من منه تنور جميع ومن تنور في الأرض والسماوات سيدنا محمد سيد الأولين سيد الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Baik jemaah yang Allah, Pak Kiai, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semua hadir, para asatiz, para santri, para kiai, para masyayikh. Ini saya dikerjain nama kiai ini. Kitabnya mengerikan. Sirullah al-Maqdum fi kalimati kun. Nanti kiai udah jadi begini juga bisa jadi dukun ini. Tapi saya ambil saja yang aman. Salawat Masyisiyah. Karena salawat Masyisiyah itu mengandung ilmu ma'rifatullah yang mahal. Masyisiyah nama dari Imam Abdul Salam bin Masyis, guru al-Imam Al-Hasan Syazili. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammad Nurul Anwar wa Taryakil Anwar wa ila Sayyidina Kutub Abdul Salam bin Masyis wa kadhalika ila Abdul Hasan Syazili wa bi as-samin al-tasil ilayhi al-Fatihah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ini gabungan 3 syarah ya, syarah dari ulama. Sekarang dulu pertengahan sama Ibnu Ajibah ya. Sholawat ini, nah ini perlu diperhatikan, tidak diperkenankan kepada seorang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, bikin-bikin sholawat. Nggak boleh. Sholawat itu mesti 2 hal saja diriwayatkan dari Rasulullah atau para ulama atau ilham. Loh, kok boleh ilham? Ya boleh. Bahkan itu dipakai oleh imam fikih, imam syariat, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah mempopulerkan satu sholawat, ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu tidak pernah diajarkan Nabi, tapi dia lafazkan. Jadi bolehnya apa? Diriwayatkan dari Nabi, sahabat, ulama, atau ilham. Kok begitu? Oh, saya kan pintar bahasa Arab, saya mau gubah-gubah sholawat sendiri. Ya silakan, tapi nanti yang amalkan Anda saja. Ya,
Ini yang kita sampaikan dahulu. Sering saya sampaikan, kalau pergi ke Mekah pulang bawa apa? Oleh-olehnya Pak. Zam-zam apa kurma? Kalau pergi ke Madinah, oleh-olehnya kurma. Kalau pergi ke Jakarta, oleh-olehnya dodol. Padahal orang sana bingung, Jakarta itu dodolnya beda dengan dodol Garut Pak. Kalau ke Tembilahan pulang dari sini oleh-olehnya apa? Oh ya, itu mah juga ada di tempat lain. Nah, itu juga ada tempat lain Pak. Kalau ke Malaysia pulang-pulang bawa apa? Kalau kita ke Malaysia nih pulang bawa oleh apa? Duit. Kalau ke mana lagi? Kalau ke Eropa, ke Inggris, ke Prancis pulang bawa apa? Ya karena belum pernah ke sana, belum tahu mau bawa apa. Ya, minimal pulang dari Singapura, dari Malaysia bawa miniatur Petronas. Pulang dari Mekah bawa gambar Mekah. Oleh-olehnya air zam-zam. Ngerti nggak maksudnya? Itu kalau berziarah, berkunjung ke tempat yang disebut di dunia masyhur. Ada yang masyhur dengan kesuciannya Mekah Madinah, Al-Quds. Ada yang masyhur dengan gedungnya Petronas. Ada yang masyhur dengan menaranya, Menara Eiffel Paris. Ada yang masyhur dengan patungnya Liberty, mana? Amerika. Ada yang masyhur dengan macam-macam kemasyhurannya. Kalau pulang dari sana kita bawa baju bergambarkan simbol tempatan. Itu kalau pulang dari tempat yang ada di dunia ini. Seorang wali Allah, kekasih Allah, seharusnya setiap mukmin begitu. Kenapa? As-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'raj orang beriman. Mestinya setiap orang beriman selesai sholat bawa oleh-oleh rohani. Kenapa? Kalau rohani dia mi'raj, berarti dia singgah kepada tempat-tempat, ada tempat singgahnya takbir, singgahnya di mana dia ruku, di mana dia sujud, di mana dia tasyahud. Rohaninya berkembang terus. Inilah yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Apa kata dia? Aku mi'raj setiap hari 70 kali rohaninya. Itu sebabnya Abu Yazid punya kalam-kalam yang menarik, yang tidak ada di dunia ini tapi ada di qalbu dia. Begitu juga Imam Ibnu Masyis, Abdul Salam Ibnu Masyis. Rohaninya sering pulang pergi kepada alam. Ini namanya alam malak, alam syahadah atau alam nyata. Lapisan yang halus di belakang itu namanya alam malakut. Apa namanya? Malakut itu alam yang nur malaikat tercipta dari situ. Dicirikan, jadi orang kalau pulang dari situ maka dia akan punya karakter malaikat. Apa hobinya malaikat? Zikir, patuh, rajin ibadah. Zikir, patuh, rajin. Seperti malaikat zikir lebih banyak dari orang biasa, tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak kawin. Kerjanya zikir, patuh, taat, nggak pernah dosa. Orang pulang dari alam malakut, dia akan bawa karakter itu. Tapi tidak bawa ilmu banyak, yang bawa hanya ilmu zikir. Inilah yang dipamerkan malaikat kepada Allah ketika Allah mengumumkan, wahai para malaikat, wahai penduduk surga, sungguh aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah, tapi bukan kalian, dari kalangan manusia. Apa jawaban malaikat? Ya Rabb, ya Allah, kenapa engkau menciptakan di muka bumi khalifah yang akan merusak, menumpah darah? Lalu ada sekelompok lain mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini selalu zikir, selalu bertasbih, selalu rukuk dan sujud. Kenapa bukan kami yang diperintahkan menjadi khalifah? Itulah demonya malaikat.
Jadi ternyata orang yang rajin ibadah ini terjebak karena merasa ibadahnya banyak. Orang yang tidak mau mengurus alam, dia kira menjaga alam itu biarkan alam tumbuh-tumbuh. Enggak, ada bagian alam yang harus diolah, dieksploitasi dengan cara baik untuk kemajuan manusia. Makanya ini nggak tahu bukit mana lah yang udah jadi tembok ini ya. Ini urusan manusia nih, kalau malaikat nggak boleh sama dia. Bapak kalau pergi ke Gresik sudah nggak ada lagi bukit-bukit yang menjadi tambang semennya, semen Gresik udah pindah ke Tuban. Kalaupun ada paling sedikit-sedikit, selebihnya di Tuban dan sekitarnya sudah habis. Tapi jadinya gedung-gedung suku jauh itu dari sana. Tapi apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam ma'rifat, itu ma'rifat asma. Ini keturunan Adam bukan? Ya, pilih ikut malaikat atau ikut Nabi Adam. Kalau ikut malaikat cukup jadi ahli ibadat. Komentarilah orang-orang yang ahli ma'rifat. Banyak omong itu. Jadi kalau ada orang soleh, rajin ke masjid, baca kitab, oke, kiai lah ya. Tamat pesantren, nggak mau ngaji ma'rifatullah, ya mungkin dia karakternya karakter malakutiyah, hanya sebatas malaikat. Dia tidak mendapatkan hakikat insaniah yang ada pada Sayyidina Adam. Sayyidina Adam ini melewati langit ilmunya. Dia sampai diizinkan menatap kepada Arash. Tapi apa yang diherankan, ilmu tertinggi yang dipunyai Nabi Adam, ilmu nama. Maka nama makom manusia tertinggi di sisi Allah itu yang dia pandang. Siapa manusia paling mulia di sisi Allah? Nabimu? Itu dia lihat tuh. Kok ada nama orang itu lagi? Nah, inilah yang disaksikan baginda Nabi Muhammad dan baginda Sayyidina Adam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu bagaimana dengan salawat masyiyah, salawat fatih, apalagi jenis-jenis salawat Pak? Salawat awalin tadi ya. Salawat apa lagi yang diamalkan di sini? Kiai? Burdah, salat badar. Itu kan nggak ada di hadis. Imam Busiri rohaninya naik turun, nulis buku namanya Burdah. Burdah itu kain yang disimbolkan kain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kain seperti inilah lebih kurang. Dalail khairat ya, itu campur-campur, ada salawat dari Nabi, ada salawat dari sahabat, ada salawat dari para ulama. Maksud saya menyebut begitu, ulama kita pun mereka tidak bikin bid'ah, mereka sholawat pun dia jemput secara rohani, bukan lagi dari alam malakut, alam di atasnya lagi. Itu alam apa? Jabarut. Ini ngomong alam-alam, ini aja alam yang belum beres ya, sudah urusnya alam itu ya. Quran membuka bab itu, ada Jabarut, ada malakut, Rasulullah buka itu, kita buka lah. Alam Jabarut itu alam kekuasaan Allah yang berisikan ilmu-ilmu mengenal Allah ya. Maka orang kalau pulang sholawatnya beda. Sholawatnya bukan lagi sholawat minta sehat, bukan lagi sholawat minta rezeki. Ini sholawat bumi malakut itu. Coba lihat sholawat yang dibaca hari ini. Jika sholawatnya berfaedah untuk melancarkan rezeki, menyehatkan badan, tolak bala, itu sholawat bumi, sholawat malakut. Tapi sholawat yang dibawa oleh wali Allah ketika rohaninya turun dari alam malakut, alam Jabarut. Jabarut ini kata sebagian guru saya di atas langit keempat, 5 sampai ke atas. Wallahu alam ya. Itu pengistilahan saja. Jika turun dia bawa oleh-oleh. Lebih jauh ke Mekah atau ke alam sana, Pak? Bapak mutar pun bumi 7 kali nggak sampai ke situ, karena dia tidak di bumi.
tapi dia ada di dalam diri sendiri. Cuma orang mencari-cari keluar, harusnya dia berputar di dalam dirinya, tawaf di dalam kolbunya, nanti jumpa. Ibnu Mas'ud rohaninya diizinkan Allah naik, dia sadar, ketika sadar Allah berikan salawat namanya masyiyah. Apa lafaznya? Beberapa lafaznya kita temukan dalam riwayat-riwayat hadis dan tabi'in, para sahabat. Lalu ditambah beberapa kalimat-kalimat kema'rifatannya. Allahumma salli ala man minhu insyaqqat al-asrar. Ya Allah, limpah ruahkan kasih sayang Engkau kepada orang yang dari orang itulah insyaqqat al-asrar. Ya, terbit apa terurai, berasal, diambil, isyaqqat, diambil al-asrar, rahasia-rahasia. Jika orang ngambil dari kolbu Nabi, dia seorang ahli fikih, maka dia menentukan fatwa. Jika dia seorang ahli tafsir, kolbu dia mengambil dari nur Nabi rahasia, maka dia jadi ahli tafsir. Jika dia ahli ilmu tauhid, ilmu aqidah, lalu rohaninya bersambung dengan kolbu Nabi, dia ketika diberikan kesadaran rohani dan pikiran, dia menjadi ahli tauhid, ahli kalam. Jika berdebat masalah tauhid dengan dia, selesai semua sama dia. Jika dia seorang ahli zikir, ahli hakikat, mengerti ketauhidan versi ilmu ma'rifatullah, qalbunya bersambung dengan Nabi, asbaha minal arifina billah. Dia akan menjadi orang yang kenal Allah. Dia bisa menceritakan hal-hal yang gak mampu diceritakan orang syariat. Maka murid beliau ini Imam Abul Hasan Syazili, murid dari Ibnu Mas'ud, pernah dibikin pengajian paralel. Izzuddin bin Salam gelarnya Sultanul Ulama. Ada Al-Asmar, ada Imam Abul Hasan Syazili, murid Ibnu Mas'ud. Di antara mereka untuk fikih, usul fikih paling jago Imam Izzuddin bin Salam. Dalam tafsir hadis Al-Asmar, mazhab Maliki Al-Asmar, dan lain sebagainya. Dimintalah mereka dikasih kitab begini, seperti Kiai naruh kitab depan saya. Dimintalah 3 kiai besar ini mensyarah. Kitabnya sederhana, namanya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kitabnya standar seorang muallim dalam tasawuf, itu standarnya. Kata Habib Zain, ya, Ummahatus Sitt fi Tasawuf. Ada 6 kitab utama dalam tasawuf. Salah satunya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dimintalah Al-Asmar menjelaskan, ya, orang dengarkan, Masya Allah, orang kagum-kagum, banyak sekali riwayat hadis yang disampaikan. Kitab ini kitab tasawuf, tapi orang ini menjelaskan dengan hadis, maka penghafal hadis kagum, wow, inilah dalil tasawuf ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Wah, gitu. Sampailah giliran Izzuddin bin Salam, dia ini pakar tauhid, dia pakar usul fikih, pakar fikih. Dia urailah kalimat per kalimat, diambillah mana dalilnya, mana ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan syariat menguatkan hakikat. Semuanya orang geleng-geleng kepala. Apa kata mereka? Pusing kepalaku. Izzuddin ini bertele-tele, ilmunya luas, tapi bukan itu yang kami mau. Bukan menjelaskan kias ini, dalil ini sehingga ini benar. Mereka masih membuktikan. Jadi kebanyakan orang belajar tasawuf, lalu dia belajar ilmu lain, ingin membela tasawuf dengan cara mencari pembenaran keluar. Betul nggak? Baca hadis, dalil-dalil hadis yang menguatkan tasawuf, baca tafsir yang menguatkan tasawuf dari tafsir. Ternyata begitu tuh, walaupun benar, tapi pertanda orangnya belum selesai ngajinya. Izzuddin bin Abdussalam masih ada jarak antara dia kitab itu dengan pikirannya. Maka dia membaca dengan pikirannya. Kalau Al-Asmar dia baca dengan hafalannya. Yang membaca dengan pikiran, dia pakailah dalilnya ini, alasannya ini, hasilnya begini. Semua orang angguk-angguk tapi geleng kepala. Kalau ngaji dengan Izzuddin di kepala aku pusing. Terlalu banyak dalil yang diolah, terlalu banyak kias yang diurai. Tapi benar semua. Sampailah giliran Abul Hasan Asy-Syazili. Abul Hasan Syazili ambil satu kalimat, dia bawakan ke hatinya, lalu dia urai.
Ambil satu kalimat, dia bawakan ke kolbunya, lalu dia urai. Baru kalimat pertama orang sudah mulai tertegun, wah ini orang lain ini. Kalimat kedua air mata sudah mulai berkaca-kaca. Kalimat ketiga semua orang nangis. Nggak ada pusing-pusing ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf itu bukan teori yang tinggi-tinggi, bukan coret-coretan yang banyak, bukan kitab yang tebal-tebal. Kata Imam Junaid, ilmu kami laisa bil qil wal qal, bukan dengan kamu menurut ulama ini di dalam kitab ini, bukan itu. Tasawuf itu sederhana. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah hatimu bergetar. Menurut ulama ini bergetar itu adalah bukan begitu. Ya. Menurut ahli kedokteran itu adalah getaran dopamin apa, itu bukan itu. Menurut ahli fikih, jika sampai angkanya 33 maka dia akan menggetarkan hati. Bukan, nggak ada ahli fikih ngomong begitu. Di tasawuf itu sederhana Pak, baca nama Allah tidak hanya dengan lisanmu, ikut sertakan qalbumu, pikiranmu, rasakan getarannya langsung. Tapi caranya ditalkin dulu. Boleh praktek di sini, tapi kalau nggak talkin seolah ada. Kecuali mau talkin semua malam ini. Ya, pesantren ini sudah saya anggap tempat kita berdakwah sudah, ya. Tempat kita buka kajian. Karena dulu saya buka kitab Ihsan Kamil di pesantren. Satu-satunya pesantren pertama kali di luar Ribat, kami buka Ihsan Kamil ya di tempat beliau inilah. Itu kitab nggak boleh keluar Pak. Biasanya kita kalau ngaji offline, nggak ada online, nggak ada live-nya. Habis dari sini kita buat live dikit-dikit. Habis itu kita tutup lagi. Ya. Ada isyarat yang nyuruh kita tutup lagi gitu. Jadi kalau ngaji tasawuf itu sederhana. Nggak perlu nanya nama Allah kemana, yang mana yang bisa putar kolbu, nama Allah ke 100 kah? Nggak perlu nanya begitu. Ya. Sebut nama Allah. Jika betul engkau hamba Allah, pasti bergetar kolbunya. Coba sebut nama Allah, getar nggak kolbunya? Coba sebut Allah. Kenapa nggak getar kolbunya? Karena belum tahu cara menggetarkan kolbu. Maka dalam tasawuf ada namanya talqin zikir. Talqin zikir. Talqin itu guru mempraktekkan cara berzikir, ditirukan murid. Ini loh cara zikir dari lisan masuk ke pikiran, masuk ke dalam kolbu. Begitu. Abul Hasan Syazili tidak mengajarkan talqin zikir. Dia memberikan makna dari kolbunya. Dia sebar ke kolbu orang-orang yang mendengar. Itu jam harusnya orang udah ngantuk Pak, tapi nggak ngantuk orang-orang. Ini malam ini ada ngantuk kan? Berarti saya yang kurang kuat. Kalau anak kecil ngantuk wajar, umurnya belum sampai. Berarti yang tertidur ini masih kecil ya. Jam segini memang waktu badannya tidur. Tapi kalau ruh kita kesentuh, kolbu kita bergetar, melek mata ini. Kecuali memang tidak ada pahamnya. Ya, baru buka ilmu ini sudah tidur. Ya. Baik. Ya Allah, kata Imam Ibn Mashis, sampaikan sholawat kepada siapa orang yang darinya diambil asrar rahasia-rahasia. Siapa itu orangnya? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Maka salah satu gelar Nabi adalah Ma'danil Asrar. Apa arti ma'dan? Tambang, tempat, sumber rahasia-rahasia. Tidak ada kerahasiaan dibuka ilmunya sekarang kecuali diambil dari kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Maka Imam Ghazali mengatakan apa? Karena ulama wali-wali Allah itu kolbunya selalu terkoneksi kepada kolbu Nabi lewat zikirnya, lewat selawatnya, lewat ilmunya, lewat amalnya, lewat ma'rifatullahnya, maka nur Nabi mengalir terus ilmunya ke dalam kolbunya, sehingga kolbunya para kekasih Allah itu kuburul ma'rifah, kuburul ma'arif, jadi kuburan ma'rifat. Maksudnya kalau kuburan apa?
Kuburan itu orang tahu nggak kalau ada yang hidup di situ? Nggak tahu orang. Tapi itu kita ganti. Di Ribat kita ganti slogan itu. Dadanya orang alim, dadanya ulama adalah kuburan ma'rifat. Kita ganti, Pak. Dadanya aulia Allah, kekasih Allah adalah taman-taman ma'rifat. Kalau masuk kubur takut nggak? Ini memang mereka dulu juga yang salah. Mereka menyebut kolbu para ulama itu kuburan ma'rifat. Akhirnya takut orang jumpa ulama oleh Allah. Kita ganti hari ini ya. Boleh nggak ganti? Boleh, kan bukan kalam Allah, bukan Quran, hanya kalam ulama. Kita harus sajikan bahwa ma'rifat itu seindah orang jalan-jalan di taman, semudah memandang gunung-gunung ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi mau nabi manapun, apalagi wali, semua mengambil rahasia dari kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya, lal anbiya walal awliya wala ghairuhum ya. Semuanya mengambil dari kolbu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mengambil ilmu nama, Nabi Nuh ambil ilmu syukur dan sabar, Nabi Ibrahim ambil ilmu tawakal, tauhid, maka zikirnya hasbunallah wa ni'mal. Datang malaikat Jibril waktu dia mau dibakar, apa kata dia? Kata Jibril nih, Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Apa pertanyaan dia? Ini kemauanmu apa kemauan Allah? Kemauanku, kata Nabi Ibrahim, pulang. Berarti Jibril ini pembantu Nabi Ibrahim atau guru Nabi Ibrahim? Pengawal Nabi Ibrahim atau bosnya Nabi Ibrahim? Jibril. Pengawal dia. Maka ketika Jibril datang menawarkan bantuan, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Keren sekali itu, Pak. Disuruh pulang. Ini kalau ada orang di sini diganggu oleh pemerintah atau diganggu preman, terus mau dibakar di penjara, Jibril datang. Bro, maukah kamu aku hancurkan itu orang yang tangkap kamu? Kita jawabnya gimana? Hancurkan. Betul kan? Makanya nggak dapat tawakalnya, nggak dapat salamatus sadrnya, hati yang selamat. Terganggu dikit baca wirid, hizib nasar, ingin hancurkan orang yang merusak kita. Nanti muncul sombong. Ya, sudah berapa ustadz nih kiai datang ke saya nih, semoga antum nggak masuk ya. Apa kata dia? Ustadz, saya ini, dia ustadz juga nih, gitu ngomongnya. Saya ini kalau ada yang ganggu 3 hari mati. Astagfirullahaladzim. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan begitu. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan begitu. Kalau ada wali Allah diganggu orang, dia nggak perlu turun tangan, Pak. Siapa yang turun tangan? Allah. Man azani waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Maka perlukah wali baca hizib-hizib untuk menghancurkan mereka? Gak perlu. Apalagi saya kaget ada seorang ya pengajar zikir talqin, ya dikritik kawan dia, mati duluan kawannya. Apa kata dia? Itu sudah disimpan di dalam tanah karena dia ganggu saya ini ahli zikir la ilaha illallah. Tertipu dia. Dia kira kalau dia baca zikir la ilaha illallah bisa menghancurkan orang lain yang sesama juga ahli zikir la ilaha illallah. Nih orang al-maghrurun, orang tertipu. Cuma dia pakai sorban, orang kira dia wali Allah. Makanya guru saya sebagian mengatakan, Ar-Razi sekarang zamannya pakai sorban. Maka saya kurang-kurangi pakai kopiah hitam sekarang, Pak. Kenapa? Sudah banyak badut-badut pakai sorban, nggak bersanad sorbannya. Kamu punya sanad, sorban kamu berapa sanad, berapa ijazah? Saya mikir-mikir ya juga ya. Ketemu ulama ini, ketemu syekh ini, kita minta ijazah sorban. Tapi nggak diamal-amalkan juga kecuali bulan puasa sama hari maulid. Nah, sekarang kita mulai pakaikan. Bukan berarti kita lebih berhak. Cuma kita berharap semoga ini menjadi awal kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semua nabi
Nah, apa kata Imam Yusuf Nabhani? Itu nur yang membuat Nabi Ibrahim tegar dan mengatakan, "Hai Jibril, pulang." Lalu dia mengatakan, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Cukup Allah yang tanggung aku. Dialah sebaik-baik yang menanggung, yang menjaga, yang memelihara. Karena Sayyidina Jibril patuh kepada Ibrahim, maka dia balik. Nabi Ibrahim dia zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hitungan, tapi kualitas. Hasbi, cukuplah aku menyerahkan diriku lebur dalam pertanggungannya Allah, pemeliharaan Allah. Allah langsung turunkan kalam ke api. Apa kata Allah ke api? Wahai api, nyinggung kun dikitnya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau penyelamat dan jangan engkau membakar Ibrahim, jadilah engkau dingin. Berarti api setiap membakar ada perintah turun kepadanya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, ya, ditulis dalam kitab Sanusi Ummul Barahin, api membakar tidak seperti yang diyakini sebagian filsuf. Api membakar dalam akidah Ahlus Sunnah karena Allah perintahkan dia membakar. Jika perintah tidak turun, dia tidak membakar. Mau sesakti apa kita, kalau Allah perintahkan bakar, terbakar. Keluar dikit ilmu kun, ya. Nah, itu kunnya. Rasulullah itu lebur dalam kunnya Allah, maka dia tunjuk matahari, mataharinya balik. Ada seorang sahabat belum lengkap sholatnya, asarnya belum lengkap, matahari sudah mulai terbenam. Ditanya, "Ya Ali, shallaital asar? Apakah engkau sudah sholat asar, wahai Ali?" Kata Sayyidina Ali, "Belum, wahai baginda." Lebih mulia matahari atau Nabi Muhammad? Jika angin ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, api ditundukkan ke Nabi Ibrahim, maka matahari ditundukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana api Allah yang memerintahkan untuk dingin ataupun panas membakar, maka matahari siapa yang menyuruh dia berotasi berpindah? Allah juga. Kalimat kun juga. Kunnya Nabi Sulaiman urus angin, kunnya Nabi Muhammad urus matahari. Nah, semua ilmu para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diambil dari qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Semua nabi 124 terkumpul 313. Berarti yang inti-inti dari qalbu nabi, isi qalbu nabi itu ada 313 ilmu. Jadi asrornya berapa? 313 asrar rahasia. Makanya itu jadi para rasul. Diwariskan kepada Ahlul Badar. Jumlah Ahlul Badar berapa? 313, ya. Maka Imam Sakhawi mengatakan, jika engkau pecinta Rasulullah, bersalawatlah sebanyak jumlah ahli Badar. Salawatlah sejumlah para rasul, 313. Wanfalaqatil anwar, dan juga memancar cahaya yang kita sebut pendaran cahaya, pancaran cahaya. Wa fihi irtaqat al-haqaiq, dan padanya Sayyidina Muhammad itulah, ya, dipetik ilmu hakikat ya. Wa tanazzalat ulumu Adam fa'ajazal khalaiq, dari Nabi Muhammad itulah turun ilmu Nabi Adam sehingga semua makhluk lemah untuk mendebat Nabi Adam. Nabi Adam itu yang mendebat gak hanya malaikat, Pak. Nabi setelah Nabi Adam ada yang debat beliau, Nabi Musa. Nabi Musa ahli syariat, Nabi Adam ahli ilmu. Kira-kira mana yang menang debat? Mana yang menang debat? Ahli ilmu. Kalau syariat kan hukum, dia terbatas ke hukum. Nabi Adam induknya ilmu. Ini yang sering kita sampaikan. Nabi Musa jumpa ruhnya Nabi Adam.
Apa kata Nabi Musa? Kamu kan kakek yang ke sebab kamu kami terusir di bumi. Apa jawaban Nabi Adam? Ini Nabi Bani Israel yang pintar itu, yang bisa berkalam-kalam dengan Allah itu, ini cucuku itu ya. Tapi dia tidak mengerti. Dia bisa berkalam dengan Allah tapi tidak mengerti bahwa urusanku ini sudah ditulis sebelum aku dicipta dan sebelum ente diutus. Dia Nabi Musa langsung. Wahaja Adam Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Itu kan ngenyek namanya. Ini Nabi yang bisa berkalam-kalam sama Allah tapi nggak ngerti ilmu takdir. Kira begitu, Pak. Nah, orang kalau ngerti ilmu hakikat kadang-kadang suka ngejek. Ngenyek kalau bahasa orang Jawa itu. Kalau ketemu sesama orang pintar, ini yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau aku jumpa orang pintar, aku kalahkan dia. Ya, maka lihat kalau orang pintar debat. Masa kamu nggak baca buku ini? Masa kamu nggak ngerti ini? Gitu kan orang pintar debat. Sesama orang pintar, Pak. Kalau orang nggak pintar debat begitu, pokoknya, gitu. Nggak ada tuh kitab-kitab. Langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau bingung, ya langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pernah saya ceramah sekali, khutbah. Kita bacalah hadis Sahih Muslim. Saya turun, langsung dia protes. Selesai sholat, Ustaz, saya mau interupsi. Kenapa Anda sering pakai hadis Nabi? Al-Quran masih banyak yang belum selesai. Astagfirullahaladzim. Ya, terus disebut lagi. Di Quran itu ada perintah waqsusil qasasah. Perintahnya adalah ceritakanlah 25 para nabi. Oh, main barangnya, Pak. Saya langsung gini lengan rasanya. Ya, kamu duduk sebentar, nah gitu. Coba itu ayat bacain lagi. Waqsusil qasasah. Terjemahannya apa? Ceritakanlah 25 para nabi. Saya tanya lagi, waqsus bahasa Arab artinya apa? Ceritakan. Al-qasasah. Qasas itu artinya apa? 25 para nabi. Astagfirullah. Yang bisa bahasa Arab, adakah kalimat 25 para nabi di situ? Ternyata ini orang ngaji inkarus sunnah. Belajar Quran tapi nggak pakai sunnah. Kita kerjain, Pak, mana nih? Nggak ada lafaz 25 para nabinya. Berarti semua kisah boleh diceritain dong? Nggak begitu. Kita tahu kisah Nabi dari hadis, tahu kisah umat terdahulu dari Quran. Ya bingung juga Pak, jadi oh begitu ya. Kayaknya dia udah tobat habis itu kayaknya. Nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Walahu tada'alat al-fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahikun. Ya. Semua pemahaman terkumpul di Nabi Muhammad, tidak ada satupun orang dulu, orang sekarang melewati pahamnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau anak-anak ini kurang paham, banyak-banyak aja sholawat. Satu sholawat 10 nur. Satu sholawat berapa nur? 10 nur. Jika dia sholawat 100 kali, berapa nur masuk ke dalam dirinya? Kalau satu sholawat 10, 100 berapa? 1000 nur. Jika 1000 nur Muhammad menetes di dalam dirinya, ilmu apa lagi dah yang kurang? Cuma orang sholawat masih urusan duniawi. Sholawat supaya rezeki lancar, sholawat supaya sehat, sholawat supaya pesantren dijaga, rumah tolak bala, masih begitu. Belum ada rasa cinta kepada Rasulullah itu muncul. Semakin terang cahayanya, semakin dia mengenal dan semakin dia cinta kepada baginda. Kenapa kita ini sholawat masih begitu? Kata Imam Shibli, qalbu itu 2 saja. Al-qalbu naw'an, qalbu itu 2 saja. Dinukil oleh Imam Surawardi dalam Awariful Ma'arif. Qalbun mustaghillatun bid-dunya. Qalbu yang sibuk dunia, sehingga ketika dia diajak beramal akhirat, di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, dia masih sibuk dengan dunianya. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Tahu-tahu imam waladhdallin, sudah waladhdallin, amin. Ada yang ngalamin begitu kan? Kayaknya hampir semua. Qalbu yang kedua, qalbun mustaghillatun bil akhirah. Qalbu yang sibuk dengan akhirat, sehingga ketika dia beramal akhirat, dia ajak mikirin dunia, nggak kepikiran juga dia, tapi dunia mengikutinya. Kalau yang pertama, dia capek mikirin dunia,
sampai dunia dia pikirkan lagi sholat. Kalau kelompok kedua, dunia ngikutin dia, dunia merayu dia, tapi dia jual mahal. Aku tak butuh kau. Dunia ini lebih ngeri dari perempuan jual-jual mahal. Ya, dia nggak jual mahal, Pak. Dia kalau kita cuekin langsung ngejar kita. Itu udah takdir dunia sudah. Maka disebut dunia rendah. Gimana? Masih mau ngejar dunia? Di setiap amal-amal yang ada di dunia itu ada akhiratnya. Jadi pejabat, dunianya gaji, jabatan, akhiratnya apa? Adil, amanah, disiplin. Adil, amanah, disiplin itu akhirat. Sibuklah dengan keadilan, sibuklah dengan amanah, sibuklah dengan disiplin, dunianya ngikut. Jangan dengerin setan bertubuh manusia ngomong begini, hari gini jujur, nggak makan kau. Ada setan ngomong gitu? Ya, tapi sekarang setannya ustaz. Ada ustaz Pak ngomong begitu. Nih telinga kita yang denger nih. Hari gini kalau jujur nggak makan. Ya, akhirnya ustadznya masuk politik. Tidak lama kedengaran di KPK. Tapi bukan yang di sini itu Pak. Bukan yang di provinsi NT ini, bukan. Itu urusan lain tuh ya. Jadi semua paham bersumber dari qalbu Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu dari qalbu Nabi Muhammad SAW. Ya. Sayyidina Adam itu dapat ilmu di qalbunya percikan dari ilmu Rasul. Itu yang disebut wan syaqqat minhul anwar. Nabi Adam itu disebut pancaran pendara nurnya. Coba cahaya, berpindah alam. Cahaya kalau nyampe di ini dia mencar nggak? Bangunin dia. Sudah lelah hayati. Jadi satu cahaya dia bisa menyebarkan banyak cahaya. Satu ilmu bisa menelurkan banyak ilmu. Itu maksudnya. Jika tampannya Nabi Yusuf yang kita bahas tadi siang itu berasal dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nah, guru saya menjelaskan lebih keren dari itu Pak. Tahukah kamu indahnya gunung-gunung, bunga-bunga, pemandangan langit, pemandangan bumi, pemandangan lautan, itu semua percikan dari nur Sayyidina Muhammad. Ya Jamalu, ya Jamalu, wahai yang maha indah. Dari jamal indahnya Rasulullah ditempel ke muka cewek jadi cantik dia. Kena muka bapak-bapak ini jadi mas ucup dia. Ya, jadi koper boy ya. Tapi sudah tua, dulu iya, sekarang sudah keriput. Dulu mah gagah, sekarang sudah punggungnya sakit-sakitan. Semuanya dari Rasulullah SAW. Ilmu ini bukan ilmu tinggi Pak. Itu dibaca di dalam semua kitab maulid. Semua kitab maulid isinya menjelaskan bahwa semua di alam ini dari nur Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau baca kitab maulid tiap hari kan kepanjangan. Nah, ini ada selawat yang satu halaman disebut selawat masyiyah. Ya, siapa yang hadir malam ini saya ijazahkan mengamalkannya. Ya, nanti cek di teman-teman ribat itu di bagian ujung hikam atau di kumpulan zikir ada namanya salawat masyiyah. Bagian ketujuh dari kalimatnya, faryadul malakuti bizahri jamalihi mudiqah wa hiyadul jabaruti bi faidi anwari mutafarrid fiqh. Jadi ilmu-ilmu beliau ini tersimpannya ada di alam malakut, ada di alam jabarut. Tadi kita sudah jelaskan. Kalau di malakut, ulama kalau pulang dari situ rohaninya sadar-sadar dia ngajarin apa? Zikir. Nah, ini yang kebanyakan terjadi pada orang suluk, orang tarekat, para mursyid-mursyid. Makanya jadi ahli zikir.
Mata dipejam, tasbih dipegang, sebut nama Allah. Mulai dari 5.000, 11.000, 70.000. Ini malakut. Perhatikan, orang merasa dengan zikir begini sudah sampai ke muraqabah, musyahadah. Muraqabah di lirik Allah, musyahadah di pandang Allah. Belum. Mukasyafah di singkap Allah. Belum. Itu hanya muraqabah nama. Baru musyahadah nama. Memandang nama Allah, merasa disaksikan nama Allah, belum kepada memandang yang punya nama. Ini himbauan kita kepada orang-orang yang mengajarkan zikir-zikir tarekat pakai kurikulum. Jangan terjebak dengan kurikulum itu, kurikulum 5, kurikulum 10, kurikulum 17, kurikulum 30, kurikulum. Itu cuma kurikulum. Oh, Sianu sudah kurikulum 21. Sianu sudah 15. Makomnya sudah tinggi, enggak ngaruh. Ya. Waktu saya masih remaja sekali, saya tanyalah bab itu kepada salah satu mursyid kita. Apa kata dia? Enggak begitu, nak. Orang kadang cukup dengan satu zikir, satu selawat, tapi Allah beri dia kemarifatan yang membuat dia disampaikan kepada ujung jalan. Enggak perlu pakai begitu-gitu. Cuma bagi orang yang tidak punya kesadaran itu perlu kurikulum. Maka Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi mengatakan apa? Bidayatu tariqatina nihayatu turuq. Ini beliau, bukan Naqsyabandi. Sekarang saya nggak tahu masuk nggak. Awal dari tariqah kami, akhir dari semua tariqah. Maksudnya gimana tuh? Jangan semua yang sudah bernaqsyabandi merasa tinggi. Belum tentu Naqsyabandinya sama. Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi mengatakan begitu apa? Orang kalau zikir tidak menyebut lagi, mata dipejam, lidah dikunci, cukup rasakan rohaninya menatap. Itu baru diajarkan di ujung riyadhah. Sudah berlapar-lapar, sudah begadang-begadang 40 hari, 40 malam, bahkan lebih, zikir sekian ribu kali, baru diajarkan itu. Di beliau baru orang masuk, diajarkan langsung zikir menyebut di dalam qalbu. Bukan hanya nyebut-nyebut, memakrifati siapa yang disebut. Itu yang disebut thariqat ruhani. Tidak hanya sibuk dengan amalan menyebut-nyebut, tapi merasakan nama yang disebut. Coba santri-santri, kalau lagi rame-rame di kelas, nggak ada guru, terus ada yang teriak, Pak Kiai datang, langsung diam nggak? Kiainya belum datang, baru namanya yang sampai, orang semua sudah diam. Paham nggak maksudnya? Ini yang disebut ilmu nama. Dia baru menyaksikan kebesaran nama, belum jumpa yang punya nama. Jadi kebanyakan kurikulum ini baru asik di nama itu, sibuk dengan menghitung la ilaha illallah, sibuk dengan gores-gores nama Allah di dalam diri. Itu ciri-cirinya. Kalau yang benar-benar penyaksian itu nggak begitu lagi. Kenapa? Karena dia Allah laisa kamitslihi syai', dia tidak dapat dibayang-bayangkan. Dia hanya dapat dirasakan. Itulah yang disebut oleh Imam Junaid. Kalau seandainya para pemimpin, para penguasa tahu rahasia kami bertuhan, bahagianya kami di dalam jiwa kami, laqataluna, mereka akan memerangi kami untuk merebut itu dari kami. Karena mereka nggak bahagia, Pak. Nggak bahagia itu para pemimpin itu, kata Imam Junaid. Kita sampaikan juga kepada para pemimpin dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Ilmu ini masih ada, tapi tidak perlu memerangi para guru. Berguru saja kepada mereka, ya. Tadi kita sebutkan apa tadi? Jadi di qalbu Nabi itu ada ilmu yang berkaitan dengan alam malakut, isinya cara-cara zikir. Ada yang berkaitan dengan alam jabarut, isinya tentang ma'rifat, keilmuan. Jika kekasih-kekasih Allah, wali Allah, mursyid yang wali itu, rohaninya di perjalanan sana, pulang dia pasti bawa oleh-oleh. Dia pasti bawa oleh-olehnya, ada bentuk sholawat, ada bentuk kalimat-kalimat ma'rifat.
Jadi para wali itu memberikan selawat baru, itu selawat bukanlah bid'ah, tapi selawat itu dengan izin dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah Sidi Ahmad Tijani, apa kata dia? Aku berjumpa ruhani Rasulullah lalu mengajarkan aku salawat Al-Fatih. Lalu ada yang memfatwakan di negeri jiran sana, mana mungkin Tijani jumpa Rasul? Rasul sudah wafat 14 abad yang lalu. Astagfirullahaladzim. Ya, 12 abad yang lalu kalau di zaman Tijani. Yang meninggal itu kan jasadnya. Yang dijumpai Sidi Ahmad Tijani siapa? Ruhaniyah Rasulullah SAW. Kita punya roh nggak? Jika kita punya roh, kita masih mungkin jumpa Nabi, tapi secara rohani. Rohani dia diperjalankan ke Jabarut, dia jumpa itu. Bahkan di atasnya lagi Lahut, bahkan Hahut. Tijani sampai ke sana. Maka pulang-pulang dia tahu rahasia-rahasia zikir. Bahkan dia mengatakan, orang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Kalau tahu rahasia nama al-Fatih, al-Khatim, barulah setara dengan baca Dalail Khairat 6.000 kali. Kira-kira begitu. Tapi kalau nggak paham ini sama aja. Mending baca Dalail, kitab Dalail, kitab salawat. Cuma murid tidak paham, dikira setiap baca salawat Al-Fatih setara dengan 70.000, 6.000. Terjadilah di situ pergesekan antara pengamal salawat jazuliyah dengan pengawal salawat Al-Fatih. Padahal maksud imamnya nggak begitu. Ini baru sebagian ya. Jadi kenapa banyak salawat-salawat baru tidak ada di hadis? Para ulama itu tidak bikin-bikin salawat. Nah ini perhatikan, di Indonesia ini banyak juga salawat-salawat bikinan. Banyak juga yang bikinan. Tapi nggak masyhur. Tapi jika itu ijazah Rasulullah, baiklah mimpi secara rohani, sadar tidak sadar, pasti Allah masyhurkan. Ya. Cuma ada yang dipakai di alam malak, alam bumi. Ya. Ada yang sambung ke alam malakut, ada yang sampai ke, contohnya apa nih, salawat Habib Baharun ini apa? Salatan tubasyiru lana. Ini kan pengakuan beliau ini dari apa? Ayahnya, apa kakeknya, apa beliau sendiri? Ya, merasa dapat berjumpa ruhani Rasulullah lalu diijazahkan salawat ini. Bagi yang percaya amalkan, kalau nggak percaya nggak usah repot juga, nggak usah batal-batalkan juga. Di Indonesia udah biasa Pak, ulama-ulama rohaninya jumpa Nabi dan itu tidak ada ulama yang mengkafirkannya. Ya, tapi di negeri jiran itu disesatkan itu. Abu Ya Asy'ari Muhammad orang Arkam disesatkan gurunya, namanya Abdullah Suhaimi, karena bawa tarekat namanya Aurat Muhammadiyah. Dia ngaku selesai tawaf di Ka'bah diajarin Nabi Muhammad yaqzatan, dalam keadaan sadar. Nah, kalimat sadar ini yang bikin goncang. Kiai ulamanya goncang. Apa mereka tidak baca karya-karya ulama itu? Gak usah bacalah karya ulama, hadis Nabi saja. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang jumpa aku dalam keadaan mimpi akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Harusnya adabnya begini. Kalau kita tidak jumpa, katakan saya belum sampai ke situ. Ya. Oh, kalau ulama itu mimpi, alhamdulillah. Kalau saya belum pernah mimpi. Kalau imam itu sampai, alhamdulillah. Kalau saya belum sampai, kita cukup, nggak usah difatwakan. Maka Imam Sya'rani mengatakan siapa yang ingkar kepada ilmu ahlul qaum, ulama-ulama wali Allah ini, hurima, dia diharamkan untuk mencicipinya, merasakan, menikmatinya, kecuali dia tobat. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak mengerti, cukup katakan, oh mungkin dia punya rahasia yang kita nggak tahu, dia punya cara yang kita tidak mengerti. Jadi kalau nanti ada kiai, syekh, ulama, habib, siapa, mursyid membuka kajian marifat yang dia tidak bertentangan dengan tauhid, cuma barang baru, ilmu baru, nggak usah ditentang. Cukup katakan tawakufna, kami tawakuf. Contohnya tadi dia mengatakan saya jumpa Rasulullah, nggak usah khawatir.
Kita udah kumpulkan lebih dari 100 ulama mengalami perjumpaan zahir dengan Nabi. Nabinya sudah meninggal secara zahir. Gak ada masalah. Kenapa? Karena perjumpaannya secara rohani. Katanya dalam keadaan jaga. Yuk, kalau wali Allah sama, wali Allah itu mewarisi satu hal dari Rasulullah. Apa itu? Mataku tertidur, qalbuku jaga. Maka jaganya dan tidurnya sama. Maka Nabi dapat wahyu dalam tidur, mimpi, itu wahyu. Dapat isyarat dalam keadaan jaga, itu wahyu, sama. Wali Allah juga sama. Mau tidur, mau jaga, ilham saja. Jumpa Rasulullah, jumpa. Kalau kekasih Allah itu mau jumpa Rasulullah kayak Uwais Al-Qarni, gak perlu mimpi, Pak. Dia rindu Rasulullah, dia baca sholawat, dia seakan memandang Rasulullah. Nurnya langsung tembus, walaupun dia gak jumpa fisik. Dan gak pernah jumpa fisik. Sallallahu alaihi sayyidina. Kenapa? Lo alam ini kan dari wujudnya, dari nurnya. Maka pandanglah alam, kembalikan hakikat alam itu ke wujudnya, bahwa wujudnya alam bersumber dari berkah wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad tidak boleh ibadah kecuali di tempat-tempat ibadah. Sebelum Nabi maka itu yang sampai sekarang di gereja-gereja, ya, kanisa-kanisa, ma'bad-ma'bad, sinagog-sinagog, mereka ibadah cuma di situ yang resmi-resmi. Kalau kita bisa jamaah di rumah, bisa di saung, bisa di sawah, boleh kita. Kata Nabi apa? Wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan hamparan bumi khusus untuk aku dan umatku sebagai tempat sujud. Apa penjelasan masyayikh kita, Imam Sya'rani, Imam Syekh Nabahani? Semenjak nur Nabi Muhammad sudah zahir dalam bentuk fisik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka bumi ini tanahnya diberkahi, boleh semua dijadikan masjid. Kalau dulu baru nurnya yang zahir, badannya belum ada. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi itu semuanya sudah dapat nur, tapi belum jumpa fisik. Ini rahasianya kenapa Nabi terdahulu hanya sholat, umat-umatnya hanya sholat di tempat ibadah. Sedangkan umat Nabi Muhammad dimanapun jumpa boleh sholat. Ya, dulu ada ya beberapa orang di zaman Bani Israel itu dia harus buat dulu musola. Zuraij, dia harus bikin dulu musola-musola kecil baru dia boleh sholat di situ. Kalau kita di mana aja, ya. Nah, bagian terakhir nih ini panjang nih, waktunya sudah malamnya. Ila syai'in illa wa huwa bihi manutun. Idh laula al-wasitah la dhahaba kama qila al-mawsut. Wala syai'a illa wa huwa bihi manut. Tidak ada makhluk di alam semesta ini kecuali hakikat dia berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengatakan umatku, itu tidak hanya orang Islam. Semua orang yang hidup hari ini itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ulangi lagi. Semua orang yang hidup hari ini itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada yang menjawab dakwahnya, ada yang belum menjawab dakwahnya, ada yang belum sampai dakwah kepadanya. Paham? Semua umat hari ini, mau dia menyebut agamanya apapun, itu umat Sayyidina Muhammad. Maka ketika boleh mengatakan taftariku ummati, umatku akan terpecah jadi 73 golongan, itu tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat. Ini kabar gembira plus kabar buruk. Di zaman dulu Nabi Musa terpecah, dia hanya 72. Umat Nabi Muhammad berapa? 73. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah, Pak? Lebih parah kita. Ya. Tapi fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih farudduhu ila Allah, kembalikan ke Allah, kembalikan ila rasulih, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala syai'a illa wa huwa bihi manut. Tidak ada satupun di alam semesta kecuali dia berkait kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Maka salah satu makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi diriku, darahku, dagingku, tulangku, sumsumku, uratku, kulitku, rambutku bersumber dari keberkahan wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawakan itu kepada pembaca sholawat, bawakan rasa itu, sholawatnya lebih enak. Bagi yang mau bersolawat, yang mau sholat, mau zikir, mau ngapain, itikadkan nur ini. Asbab nur itulah kita bisa sholat. Sebagaimana Nabi Ibrahim, asbab nur itu bisa tolak Jibril, dan dia berzikir sendiri. Ya, sudah ya, cukup. Iz laulal wasitah la dhahaba fima la dhahaba kama qila al-mawsud. Kalau tidak adalah perantara antara kita dan Allah, ini kan maunya kalau minta Allah langsung gitu ya. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon, langsunglah mohon kepada Allah. Bisa. Kalau sudah kenal Allah boleh. Kalau sudah jumpa Allah boleh. Sudah jumpa belum? Kalaupun jumpa lewat siapa? Kalaupun kenal lewat siapa? Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Bukan lewat buku, bukan lewat YouTube, bukan lewat guru aja. Guru pun dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi kita ini sholat, kalau tidaklah karena guru kita bersambung ilmunya ke Rasulullah, kita sholat hari ini. Yang zikir pagi sore, yang tutup aurat, yang beramal soleh, kalau gurunya tidak mengajarkan itu, ngerti nggak dia? Ngerti. Gurunya punya silsilah kemana ilmunya? Rasulullah. Maka Rasulullah berkata begini, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian haji umrah, manasiknya, cara ibadahnya ambil dariku. Salat, sallu kama raitumuni usolli. Kalau kamu salat, salatlah seperti melihat aku salat. Ada yang lihat Nabi salat? Kalau mau umrah, mau haji, ada yang bisa lihat dan langsung Nabi? Enggak, kita lihat siapa? Lihat guru. Maka tiadalah satu zikir yang kita baca, satu salawat yang kita lafazkan, satu tafakur ayat yang kita kemudian tadabburi, tafakuri, kecuali berkah ilmu jasa Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nggak ajarkan, kita nggak tahu Mekah itu mulia. Kalau Nabi nggak pernah cium begini istilah ke Hajar Aswad, kita nggak perlu cium Hajar Aswad. Sudah paham? Maka sholatlah, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Sholawatlah, berterima kasih kepada Rasulullah. Bacalah la ilaha illallah, lengkapi Muhammadur Rasulullah, katakan terima kasih wahai Rasulullah. Caranya banyak-banyak sholawat. Banyak-banyak sholawat ya. Dengan ini ya, kita himbau diri kita dan kita semua, kalau ingin dekat kepada Allah, kalau orang mengerti ilmu dan adab, dia nggak ada yang langsung ke Allah, nggak ada yang sanggup langsung ke Allah, harus melewati pintunya. Kalau masuk rumah lewat pintunya, masuk komplek lewat gerbangnya. Kata Nabi, aku ini kota ilmu, gerbangnya Sayyidina Ali. Beliau nggak ngomong aja, aku inilah ya yang paling kenal Allah, kan ada hadisnya, ana a'lamukum billah, aku yang paling kenal Allah. Maka kalau mau kenal Allah, lewat Sayyidina Muhammad SAW. Saya tutup dengan satu ayat yang sudah sering kita baca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Katakan jika engkau betul cinta Allah, tidak sah cintamu kecuali ikut Nabi Muhammad SAW. Maka cinta tidak mungkin muncul kecuali dengan kenal ma'rifat. Betul? Ketika Allah mengatakan jika betul engkau cinta Allah, ikuti pola ma'rifat ilmunya Sayyidina Muhammad. Karena dialah yang paling mengenal Allah. Ana akhsyakum billah, ana a'lamukum billah. Siapa yang bermakrifat tidak dengan ma'rifatnya batil. Nabi Muhammad paling kenal Allah, betul? Masih sholat 5 waktu? Ada yang lebih kenal dari Allah Muhammad? Yang sudah nggak sholat? Ya. Oh, sudah ada Tuhan dalam diriku. Muat Tuhan dalam dirimu. Oh, hakikat diriku na Allah. Sopan sedikitlah bicara. Ya. Sopan sedikit bicara.
Hakikat diri kita ini tiada, bukan Allah. Kullu man 'alaiha fan, kita ulang-ulang di ayatnya. Alama khalallahu batila, kalam Nabi mungkin lebih, semua selain Allah batil. Sia-sia, tiada. Yang betul-betul ada hanya Allah. Selain Allah, Allah adakan. Kita ini diadakan. Maka Bapak, Saudara, ikhwah sekalian, keberadaan kita bersumber dari keberkahan kekasihnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di rumah coba buka-buka salawat masyisiyah, dibaca-baca, dilihat maknanya. Ini dibaca, wajib dibaca makna, baru nanti muncul rasanya. Insya Allah, semoga Allah telah berkahi majelis ini. Ya, saya tidak berani buka lisan kamil kayak dulu itu. Ya, takutnya ditegur guru-guru saya, tapi ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sama-sama. Ya Nabi, salam 'alaika. Ya Rasul, salam 'alaika. Ya Habib, salam 'alaika. Salawatullah 'alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina malam lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Karim. Sallallahu wasallam wa barik ala afdal ibadika Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, wa barik wa sallim. اللهم يا غفار يا غفور يا عليم يا خبير، أنت أعلم بعيوبنا وبجميع ذنوبنا وبجميع عوراتنا، فاستر عوراتنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. Ya Allah yang Maha tahu semua aib-aib kami, semua masa lalu kami, semua dosa-dosa kami, semua keburukan-keburukan yang kami simpan. Ya Allah yang Maha tahu, yang Maha zahir, yang Maha batin, yang Maha mengampuni, Maha menutupi. Tutuplah aib kami di hadapan pandangan Engkau ya Allah. Jika tiada dalam pandangan-Mu, manakah dia ada di pandangan makhluk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, zayyinna bi jamalika wa jalalika waltuf ya Rabbana fi fil maqadir bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, indahkan akhlak kami dengan keindahan nama-nama, dengan keindahan sifat-sifat-Mu. Dan ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan takdir kami dengan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur, ya man huwa nurus samawati wal ard, nawwir qulubana, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan nur ilmu mengenal Engkau.
mengenal nama Engkau, mengenal sifat Engkau, mengenal zat Engkau. Ya Allah, bantulah kami mengenal ini sesuai dengan tempat dan arahnya, ya Allah. Jangan sampai pikiran kami memikirkan zatnya sehingga kami tersesat. Jangan sampai lisan kami membicarakan sifatnya sehingga tidak pada tempatnya. Ya Allah, luruskan roh kami, luruskan kalbu kami, luruskan pikiran kami, luruskan syariat kami, baguskan jalan tariqah kami, sampaikan kepada hakikatnya, dan anugerahi kami adab ma'rifatnya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-inaba wal istiqama ala syariatil gharra wa tariqatil bayda bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirri sayyidina Muhammad, bisirri sayyidina al-amin, bisirri zati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya fastami' da'awatina, fastajib da'awatina wa haqqiq muradana. Ya Allah, ya Allah, kama tuhibbu wa tarda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.